Tuhan itu bisa berbicara bukan hanya orang-orang dewasa loh adik-adik, tetapi juga anak-anak juga Tuhan bicara sama anak-anak, bukan sama orang-orang dewasa aja. Nah, tapi ada syaratnya loh adik-adik. Apa ya syaratnya? Yaitu adik-adik kalau mendengarkan suara Tuhan, hatinya harus melekat dan setia dan taat pada firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita beribadah online lagi bersama Kak Ori. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah, memuji nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di setiap rumah adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita memuji bagi nama Tuhan. Yuk kita angkat lagu pujian kita, Big or Small. Kita bisa karena kekuatan Tuhan. Yuk kita ke lagu yang kedua kita, Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya ambil sikap yang baik ya. kita sudah memuji, menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil sikap yang baik.
kita mau berdoa dulu. Kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti firman Tuhan hari ini. Yuk, ambil sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Berkati juga Kak Ori Tuhan, berkati juga pemain musik, kameramen Tuhan, biarlah Bapak yang berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum itu kakak mau sapa-sapa nih buat adik-adik yang di rumah. Adik-adik apa kabarnya? Nah kakak harap nih adik-adik yang di rumah tetap sehat, tetap semangat. Jangan kendor-kendor semangatnya, harus berapi-api, harus berkobar-kobar, tetap semangatnya, oke? Nah biar kita nanti kalau misalnya semangatnya itu makin meningkat, nah terus berkobar, nah berarti semangat adik beribadah juga semakin meningkat, belajar juga. Nah juga adik-adik ingat tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Biar apa? Biar kita memutus rantai penyebaran COVID-19 dan biar kita bisa sekolah seperti dahulu. Pasti kangen kan? Pasti rindu kan bersekolah seperti dulu bersama teman-teman di sekolah dan beribadah bersama teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Nah, kakak mau nanya juga nih, Kak Ori selalu nanya ya, nggak pernah ngejawab. Nah, kakak mau nanya nih buat adik-adik. Adik-adik kalau misalnya adik-adik ada yang menelpon adik-adik sudah kenal suara siapa aja sih? Pastinya suara mama, suara papa, suara kakak, abang, atau teman-teman terdekat. Nah, kalau misalnya ada nomor atau suara misalnya bunyi, misalnya teleponnya ini bunyi kling 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 kling. Halo, ini Rani ya? Nah, adik-adik nggak tahu ini suara siapa. Pasti adik-adik di rumah takut menjawabnya. Ini siapa ya? Padahal itu hanya pengirim paket. Nah, kalau adik-adik misalnya nggak kenal, pasti adik-adik merasa takut. Nah, jadi kakak mau buat tema hari ini yaitu mengenal suara Tuhan. Nah, pasti adik-adik pernah berdoa pastinya. Nah adik-adik, kalau misalnya kita berdoa itu berarti kita komunikasi sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Nah, kalau kita berdoa pasti kita minta hikmat, minta berkat, minta perlindungan, dan minta kesehatan juga. Nah, lalu kalau misalnya kita selalu ngomong sama Tuhan, kapan ya Tuhan ngomong sama kita? Kapan ya kita mengenal suara Tuhan? Nah, Tuhan itu bisa berbicara bukan hanya orang-orang dewasa loh adik-adik, tetapi juga anak-anak juga. Tuhan bicara sama anak-anak, bukan sama orang-orang dewasa aja. Nah, tapi ada syaratnya loh adik-adik. Apa ya syaratnya? Yaitu adik-adik kalau mendengarkan suara Tuhan, hatinya harus melekat dan setia dan taat pada firman Tuhan. Nah, kalau misalnya tadi adik-adik kenal suara papa mama, teman, abang, pasti itu gara-gara dekat karena kita selalu berjumpa sama mereka, makanya kita bisa kenal meskipun mereka mungkin pakai nomor yang lain gitu. Nah, di dalam Alkitab juga kita bisa meneladani kehidupan Samuel. Nah, Samuel ini diangkat oleh Tuhan menjadi seorang nabi yang karena taatnya dan kesetiaannya, makanya Tuhan mengangkat dia menjadi nabi. Nah, si Samuel ini diserahkan oleh ibunya. Siapa ya nama ibu Samuel? Nah, nama ibunya adalah Hana. Nah, sejak kecil nih Samuel itu diberikan ke bait suci untuk melayani Tuhan. Yuk kita buka 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yuk semua buka Alkitabnya ya. Seperti biasa adik-adik, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik buka Alkitabnya. Tapi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidur. Lalu rumah Allah belum lagi padam.
Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergilah mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal suara Tuhan, dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, bicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, jadi si Eli ini ditaruh di bait suci. Nah, di bait suci diberikan kepada Imam Eli. Nah, seperti cerita tadi nih di Alkitab bahwa si Samuel itu udah dipanggil Tuhan 3 kali, tetapi Samuel nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena tadi ada di ayat berapa ya? Nah, di ayat yang ke-7 dibilang Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum dinyatakan kepada Samuel. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kisi-kisi dari Tuhan. Kalau misalnya kita mau mengenal suara Tuhan, kalau kita melekat sama Tuhan, kalau kita mengenal firman Tuhan. Nah, seperti Samuel ini, dia takut. Nah, dia kira Imam Eli yang memanggil, padahal Tuhan yang berbicara sama Samuel, bukan lagi Imam Eli. Nah, dari kisah Samuel inilah, dari kisah yang tadi kita baca, kita belajar bahwa kalau kita mau mengenal suara Tuhan, yaitu kita harus melekat, sering berkomunikasi sama Tuhan dan mengenal dan taat akan firman Tuhan. Nah, kalau udah kayak gitu kan bagaimana sih caranya? Nah, adik-adik ingat ya, dan mulai belajar setiap malam tentunya adik-adik harus berdoa sebelum tidur, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang kita lewati. Nah, waktu adik-adik sudah selesai berdoa, adik-adik berbaring di tempat tidur. Nah, katakan dalam hati, Tuhan, berbicaralah saat ini, berbicaralah di hatiku. Apa yang Tuhan mau lakukan untukku? Nah, apa yang Tuhan mau dariku? Dan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada adik-adik. Jangan berdoa mulu, tapi kalau misalnya udah siap doa langsung tidur. Nah, jangan langsung tidur dulu. Kita harus bilang sama hati kita, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, berbicaralah dalam hatiku. Nah, karena pada saat malam itu adalah saat kita mulai tidak memikirkan apa-apa, saatnya kita mulai tidur. Nah, di situ Tuhan hadir di dalam hati adik-adik. Nah, saat ini juga Tuhan hadir loh di hati adik-adik, di rumah adik-adik. Nah, kalau misalnya mau mengenal suara Tuhan tadi apa? Melekat, taat, dan mengapa? Iya, menaati semua firman Tuhan. Adik-adik, biarlah Tuhan berbicara dengan firman-Nya. Nah, mungkin Tuhan nggak bisa bicara langsung, Kevin, aku mau kasih kamu sepeda besok, atau Kevin, kamu harus belajar biar kamu menjadi anak yang pintar. Enggak, mungkin mulai dari firman Tuhan kita bisa lihat, ya mungkin Tuhan mau aku belajar. Nah, seperti di kitab Amsal, Mazmur adalah kitab-kitab nasihat. Nah, adik-adik bisa baca itu, karena dari situ juga Tuhan mau berkata sama adik-adik. Nah, apapun yang Tuhan katakan,
lewat mungkin firman Tuhan, ataupun mungkin dari hati adik-adik mungkin tergerak gitu kan. Nah itu dari Tuhan, dari Roh Kudus Tuhan yang menyuruh adik-adik untuk mungkin berbuat baik, mungkin untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah ingat apa tadi syaratnya? Yaitu melekat dan menaati firman Tuhan. Karena kalau misalnya kita mau mengenal seseorang itu harus dekat. Nah, bagaimana kita bisa dekat? Kita harus ikutin maunya Tuhan. Oke? Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita harus apa tadi belajar? Belajar mengenal suara Tuhan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah menaati firman Tuhan dan melekat. Sering-sering baca firman Tuhan, berdoa biar Tuhan apa? Biar Tuhan jawab doa adik-adik, dan adik-adik juga mengenal suara Tuhan. Yuk kita berdoa. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami sudah belajar Tuhan, kalau kami mengenal suara Tuhan, biarlah Tuhan mengajari kami dalam hati kami, mengajari kami melalui firman Tuhan yang ada di Alkitab. Biarlah Bapak yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan beribadah hari ini. Biarlah Bapak berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian. Terlebih Tuhan Yesus pemain musik, kameramen, dan editor Tuhan. Biarlah Bapak yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati masa depan mereka. Berkati kebutuhan sekolah mereka, orang tua mereka, bahkan keluarga mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, pengumuman untuk minggu ini yaitu seperti biasa ya adik-adik. Untuk minggu depan adik-adik minta orang tuanya untuk apa? Untuk membuka channel YouTube gereja kita Bethlehem Tangga, supaya kita beribadah online kembali. Nah, buat adik-adik yang mungkin ada di sekitaran gereja kita di Jalan Rela nomor 97 Medan, adik-adik boleh hadir di jam 11 siang biar kita beribadah secara onsite ya adik-adik. Ajak juga teman-teman. Kalau misalnya adik-adik ada di sekitaran di rumah adik-adik banyak teman-teman, adik-adik boleh nih kumpulin teman-temannya di rumah, tetapi tetap menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan saat ini. Oke adik-adik, demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan berkati. Shalom.